kembali lagi di channel YouTube aku, Krili alias Christina Lewi, mahasiswi Tata Rias dan Kecantikan Universitas Negeri Yogyakarta. Yeay! Oke teman-teman, sudah lama aku nggak bikin konten karena aku kerja, aku juga sambil kuliah gitu kan. Nah, berhubung aku lagi ada waktu nih dan banyak banget respon dari teman-teman semua di video aku dan banyak banget ya pertanyaan ternyata seputar dunia tata rias dan kecantikan. Wow, sebenarnya aku tuh udah nggak sabar banget bikin video ini. Akhirnya sekarang terwujud. Oke teman-teman, aku bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian secara semi detail ataupun detail. Duh, aku nervous ini. Oke, pertanyaan pertama. Banyak banget yang bertanya, "Kak, aku SMK Kesehatan, Kak, aku SMK Kimia, Kak, aku SMK Boga, Kak, aku SMK bla 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 bla. Boleh nggak sih masuk jurusan Tata Rias dan Kecantikan?" Jawabannya boleh. Bahkan teman sekelasku pun itu ada yang dari SMK Musik, itu dia masuk jurusan Tata Rias dan Kecantikan. Itu semua tergantung passion ya kan, tergantung kalian minat apa enggak sih buat lintas jurusan. Yang jadi masalah, kalian mau nggak belajar buat dunia kecantikan dan juga belajar lagi untuk ujian masuk Tata Rias dan Kecantikan. Karena jenis ujiannya itu soshum. Soshum itu belajar kayak IPS, bahasa Inggris, matematika. Nah, IPS-nya itu terbagi jadi sejarah, ekonomi, terus geografi, dan lain-lain. Nah, kalian harus tetap belajar itu buat jalur masuk ke Tata Rias dan Kecantikan Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, jadi jawabannya adalah bisa banget. Next, pertanyaan yang kedua. Kak, boleh nggak sih matanya minus masuk ke jurusan Tata Rias dan Kecantikan? Boleh. Jurusan Tata Rias dan Kecantikan itu yang diperhatiin adalah gimana skill kamu, gimana pembawaan kamu, gimana kamu belajar, kamu telaten apa enggak, terus juga antara fisik, terus pikiran, dan semuanya itu harus dalam keadaan strong, oke? Jadi jawabannya juga bisa. Terus pertanyaan yang ketiga yaitu, Kak, kalau misalnya masuk jurusan Tata Rias dan Kecantikan harus asrama nggak sih? Karena aku denger-dengar di UNG itu ada asramanya. Nah, kalau tentang asrama, jadi gini teman-teman, pada saat aku masuk, aku itu masih D3 atau diploma 3. Jadi di tempatku itu kampusnya masih di pusat. Tapi dari angkatan 2019 sampai sekarang itu sudah pindah kampusnya di Wates. Nah, karena Wates itu masih sedikit kos-kosan atau tempat tinggal atau kontrakan gitu, jadi UNY menyediakan asrama. Jika teman-teman mau nginep di asrama, dipersilahkan oleh UNY, boleh masuk asrama. Tapi kalau teman-teman mau ngekos juga nggak masalah juga, jadi itu semua optional. Kalau asrama lebih murah tapi ada jam malam dan lain-lain. Kalau di kos lebih santai gitu ya, nggak ada jam malam lagi kan, atau tergantung kosnya masing-masing. Seperti ini jawabannya. Oke, yang keempat, ada yang bertanya, masuk kuliah Tata Rias dan Kecantikan itu maksimum usia berapa ya? Nah, jadi penerimaan di Universitas Negeri Yogyakarta itu maksimum itu 3 tahun sebelum kelulusan sekolah menengah. Jadi misalnya sekarang 2020, berarti angkatan 2020 itu yang boleh mendaftar itu yang pada saat sekolah menengahnya itu lulusan 2020, 2019, dan 2018. Itu 2018 itu angkatan maksimum dia mendaftar di 2020. Seperti itu, 3 tahun sebelum kelulusan. Berlaku buat jurusan Tata Rias dan Kecantikan. Oke, pertanyaan yang kelima. Jadi ada yang nanya juga nih,
Jalur mandiri yang dites apa aja sih? Nah, yang dites itu sama seperti kamu waktu tes SBMPTN yang jalurnya Soshum atau jenisnya Soshum, yaitu IPS. IPS itu ada sejarah, ada ekonomi, ada geografi, terus sama tes kemampuan akademik, terus matematika, bahasa Inggris, seperti itu. Terus pertanyaan yang keenam itu ada yang nanya nih, kenapa sih Kak nggak ada jalur SBMPTN? Karena jurusan Tata Rias dan Kecantikan itu programnya diploma, bukan sarjana. Jadi SBMPTN itu hanya berlaku pada program-program sarjana. Nah, karena jurusan Tata Rias ini diploma, jadi nggak ada tuh yang namanya SBMPTN. Tapi kalau misalnya kalian mau kuliah jurusan Tata Rias dan Kecantikan yang ada S1-nya, banyak kok selain di Universitas Negeri Yogyakarta, itu dia ada jalur SBMPTN-nya. Tapi di UNY sendiri belum ada yang sarjana atau S1, jadi adanya D4. Oke, pertanyaan selanjutnya, yang keberapa? Yang ketujuh kali ya. Kak, satu kelas ada berapa mahasiswa sih? Sebenarnya tergantung dosennya atau tergantung dari UNY-nya mungkin ya, tapi sepengetahuanku itu dari kisaran 35 sampai 40 orang satu kelas. Nah, nanti misalnya nih ada 40 orang di satu kelas, tapi di kelas itu nggak cuma satu pengajarnya, ada yang dua, ada yang tiga gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita praktek, itu dosen-dosen tuh banyak gitu yang memperhatikan gitu. Jadi nggak satu kelas isinya 40, dosennya cuma satu, nggak kayak gitu. Dosen Tata Rias itu kalau misalnya pembelajarannya itu praktek, itu dosennya selalu dua. Tapi kalau kayak cuman teori yang matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain yang teori gitu, itu biasanya dosennya cuma satu. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, perlu kirim portofolio nggak sih? Mungkin kalian mengira kalau misalnya jurusan Tata Rias ini kayak seni ya, tapi sebenarnya kalian harus tahu kalau Tata Rias dan Kecantikan ini ada di kampus teknik, jadi nggak ada harus kirim-kirim portofolio. Oke, sampai di sini aja dulu Q&A yang pertama, part pertama. Nanti aku bakalan videoin lagi di yang part kedua dan part ketiga, supaya kalian juga nontonnya nggak bosen ya kan, berjam-jam, bermenit-menit di yang part 1. Nanti jadinya ngantuk. Lanjut lagi ya di part yang kedua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya dinyalain tuh, biar aku semakin semangat tuh kalau misalnya banyak yang nonton. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.